sebelum kita mulai belajar biasanya ngapain dulu? Berdoa. Berdoa. Coba Radin dipimpin berdoanya gimana? Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Karena gini, karena pada saat dia sudah Zoom, kemudian dapat tugas, saya harus standby menemani dia. Nah, kalau misalnya saya tinggal, itu fokusnya dia akan berubah lagi. Anak seperti ini kan agak susah untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi kalau memang dia jenuh, dia nggak akan ngomong, tapi dengan tindakan seperti ayo Radin ini nanti ya mah, seperti itu. Jadi lebih banyak. Nah tapi ya itu tetap saya harus tidak mengungkung dia di rumah. Kalau kekhawatiran saya yang paling besar adalah mereka kehilangan momen gitu ya Mas. Maksudnya kehilangan interaksi. Mereka jadi lupa gimana caranya berinteraksi langsung dengan orang-orang. Karena kan beda ya kalau misalnya kita melihat layar dengan kita berinteraksi langsung di hadapan orang itu. Kalau di sekolahan kan dia nurut sama gurunya. Pas online bener-bener dia nggak mau Mas, marah-marah terus. Yang terparah itu pas bulan puasa, piring gelas habis. Pokoknya nggak boleh lihat lengah dikit pecah nanti. Nanti Radin, ini kerjakan, ya kan? Coba. Ini Radin, Nasi. tulis di sini coba. Nah, sini. Sebutkan makanan yang pada gambar nasi. Ya, tulis. Gelas. Susu. Susu. Gelas. Bukan, ini apa? Apa itu? Buah. Ya. Awalnya iya, karena situasi pandemi ini kan akhirnya dikembalikan anak ke orang tua. Nah, mulai pembelajaran jarak jauh itu merupakan tantangan tersendiri bagi kita selaku orang tua. Karena apa ya? Mulai berpikir bagaimana pendidikannya nanti untuk di rumah. Karena untuk Radin ini kan dia tidak bisa yang ditinggal. Jadi harus ditemenin. Saat Zoom itu ditemenin, tugasnya apa ya itu harus dibimbing seperti itu. Jadi benar-benar yang harus dipikirkan itu masalah produktivitas anak, kapan dia nyaman, kemudian kemandiriannya dia, dan mengisi waktu luang. Nah ini 3 hal ini yang harus saya bisa mengatur waktu. Baru nanti urusan rumah itu setelah urusan pembelajaran jarak jauh selesai. 6 tambah 4? 6, 7, 8, 9. 6 tambah 4, 6 di jari, 6 di mulut, 6 di mulut, 4 ya. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi 10. Jadi ya itu benar-benar kalau udah dari Zoom, kemudian dikasih tugas, ya saya jadi ikut belajar juga di situ. Nah, pertanyaan yang dari sekolah itu akhirnya tanya jawab. Nah, udah gitu kan anak seperti ini kan ya secara menulis itu kan agak lama, nalar itu harus tetap dibantu. Jadi ya itu saya bilang ekstra kesabaran. Secara perkembangan motoriknya pasti, kemudian akademiknya juga saya akuin mengalami, karena sebaik-baiknya Zoom itu, walaupun itu kan saya bilang tadi anak itu kan kalau moodnya tidak pas agak susah fokus, dan jadi apa yang pelajaran yang dikasih susah masuk seperti itu. Jadi memang saya sih merasakan itu memang ada perkembangannya tidak sebaik pada saat dia hadir di sekolah. Berdoa dulu dong. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras dong. Bismillahirrahmanirrahim.
raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi jini ilma wa juni wa amin. Apa kabar Radin hari ini? Baik, Semangat? semangat Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Bu Dita baik. Radin kah sehat? Sehat, Ibu juga sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu Dita. Ya, ceria terus ya. Bu. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan dijauhkan dari macam penyakit ya. Amin. Amin. Din, udah nerima file tugas belum? Udah. Sudah ya? Nah, coba sekarang file tugasnya diliatin ke Ibu. Nah. Nah, Din, ada gambar apa tuh di situ, Din? Nasi, ada buah, ada nasi, ada sayur, ada Coba disebutkan. nasi, sayur, Ada nasi, dan telur. terus Iya, nah ini kelas kita udah lama nggak pakai karena selama pandemi kan ya kita nggak ada pembelajaran. Jadi hanya kita rapihkan sebisa mungkin. Karena biasanya kan mereka berkegiatan di kelas ya, makan, terus bercanda sama temennya kalau yang bisa gitu, tantrum juga di sini gitu. Ya banyak hal sih sebenarnya kalau misalnya ngelihat kelas kosong gitu, kayaknya sedih gitu. Memang tantangan kalau untuk guru sendiri terutama itu adalah bagaimana menciptakan kondisi belajar daring yang yang kondusif ya. Karena ya itu dia komunikasi sekali lagi biasanya kita langsung pada anak, orang tua hanya laporan gitu setelah pulang sekolah dan lain sebagainya. Dan sekarang kita harus lebih sering membangun komunikasi dengan orang tua. Nah, jadi pelajaran akademis itu banyak yang dikurangi. Itu juga kemudian peraturan menteri kemudian kurangin juga ya. Jadi kita lebih banyak belajar sikap, belajar kemandirian seperti itu. Jadi ya banyak berubahnya sih ya di situ aja gitu. Bagaimana cara melaksanakannya kurang lebih sama seperti yang di sekolah. Hanya kita mengkomunikasikannya tidak langsung pada anak tapi kepada orang tua. Nah, Din, nanti itu kan di bawahnya ada pertanyaan ya. Sebutkan gambar yang ada pada gambar di atas ya. Nanti kamu isi ya 1 sampai 5, oke? Ya. Ya, kita boleh ke lembar selanjutnya ya. Yang paling terasa perubahannya itu adalah ya emosi tadi ya. Emosi tadi selain kognitif kemampuan akademis yang juga kadang agak tertinggal karena kan kita nggak terlalu banyak ya, emosi itu paling sering terlihat gitu. Aktivitasnya berubah kan. Buat anak-anak autistik terutama ketika aktivitas mereka berubah, yang biasanya mereka punya runtutan aktivitas bla 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 tiba-tiba berubah. Nah, itu gangguannya adalah ya biasanya dia akan lebih tantrum, lebih susah diatur, susah dibilangin. Kalau kita menanam, salah satu syaratnya tanahnya harus apa dulu? Nih, di laporan wawancara nih ada nih. Apa? Sumber airnya cukup. Ini. Subur. Iya, sumber airnya 1 harus cukup. Tanahnya harus Subur. apa, Din? Subur. Kaget Mas, terutama kaget, nggak ngerti kan, kalau saya kan orang kampung ya, nggak ngerti autis itu apa dok, autis punya dunia sendiri, jadi dia nggak mau nyampur sama yang lain gitu. Iya, kadang saya bilang pelan-pelan, Taufik sayang, sekarang itu lagi ada virus corona, jadi nggak ada sekolah semua diliburkan, semua belajar di rumah, jadi nggak ada sekolah. Begitu aja, pelan-pelan. Tapi kalau lagi nggak mau tahu itu kadang ya udah marah. Tapi kalau udah virus corona, iya ada virus corona, jadi nggak bisa sekolah. Semua dek libur. Sabar kan, baru selesai makan nih. Baru selesai makan apa? Makan. Baru selesai makan tem. Makan.
SMP. Nanti dulu, sabar dulu. Cepetan. Ya nanti. Kalau perutnya kenyang kenapa? Minta uang. Minta uang sama siapa? Ibu Tatin. Ya nanti Bu yang beli nanti. Duduk dulu. Kan nanti jam 12. Ibu Tatin minta uang. Ya nanti. Baru jam 11. Tidak boleh. Jadi mungkin sih emang ada rasa kangen ke sekolahan. Jadi kalau setiap hari itu yang pakaian itu di atas TV, Mas. Kebetulan di kamar kan TV yang biasa. Itu dirapihin setiap hari. Seragam buat hari ini. Baju apa? Hilang aja kaos kakinya satu, misalnya nggak ada, rame. Dilipat. Jam berapa aja tuh harus lengkap itu seragam. Sekolah masih lama, adek. Sekolah masih lama. Ada apa? Virus corona. Ya iya, itu ada virus corona. Ada tahu. Jadi nggak sekolah, semua diliburkan. Kasihan maksudnya, karena dia biasa kan sehari-hari ada kegiatan, ya, terus tahu-tahu langsung di rumah gitu kan. Biasanya kan kalau ada kalau hari-hari biasa gitu kan ada renang, nah langsung tek semua berhenti, ya udah kayak dia udah benar-benar bosan, jadi kayak orang dari kerangkeng ya, kayak dia udah benar-benar nggak keluar gitu kan, bosan, benar-benar dia bosan. Gimana kabar? Alhamdulillah. Taufik mana nih Taufik? Nih dia lagi minum. Sini Dek. Sini. Coba masih inget nggak? Tuh ini siapa Dek? Ini siapa? Sini. Kok ada ngeliatnya kan batu. Ini Sini duduk. Sini duduk. Lihat. Ini siapa tuh? Kecil ya layarnya ya. Tuh. Halo Taufik. Siapa? Halo gitu. Ibu Noh. Hah? Ibu siapa? Ibu Dita. Sudah. Assalamualaikum gitu. Apa kabar Taufik? Baik. Jadi ya gitu. Paling nanti ketika dia sudah tenang, biasanya ada anak yang aku mau telepon gitu. Jadi dia mungkin mau mencurahkan isi hatinya juga ke gurunya. Akhirnya ya kita telepon-teleponan, ngobrol pengennya apa, maunya apa. Dan sejak pandemi ini keinginan mereka cuma satu sebenarnya yang paling sering dikomunikasikan. Mereka pengen datang ke sekolah gitu. Yang baik. Ini tugasmu udah dikerjakan belum? Hari ini Adek belajar nggak? Masih di rumah. Belajar di rumah belum Bu? Hari ini tugasnya belum. Oh pinter. Biasanya tugasnya soalnya sore. Biasanya ngerjainnya sore. Karena kan hari ini kan terapi sama Pak Kris. Jadinya mungkin kalau belajar sore sih. Biasanya soalnya udah nyampe. No. Apa nih? Nggak boleh, itu Bu Dita. Ada Bu Dita nggak boleh. Taufik. Halo Ibu Tidak. Tangannya pegang bentar dulu. Ini nanti mau belajar apa sama Pak Kris? Belajar apa? PR. Apa nih? Yang Nggak boleh. Tuh harus. tangannya Eh. yang bagus Tuh. gimana? Taufik. Iya. Maaf Bu, saya matiin dulu ya Bu. Banyak banget penurunannya lah. Maksudnya kayak yang tadinya tulisan udah lumayan kecil-kecil, sekarang gede-gede lagi. Itu banyak banget penurunannya. Jadi apa ya? Pokoknya ini lah, susah lah. Intinya susah. Tadinya udah mendingan, maksudnya ini maksudnya ngedon semuanya. Karena kan hampir setahun ya kayak gini. Dan pokoknya ya itu banyak kan dia nggak mau sih jadinya gitu. Ya kadang kita ganti-gantian aja sih Mas, nanya-nanyain, maksudnya biar dia nggak bosan ngobrol-ngobrol gitu. Misalnya tanyain kapan sekolah gitu, terus misalnya kayak tanyain Mas Diko pulang tanggal berapa gitu, supaya dia nggak ini aja Mas, nggak bosan. Jadi apa, buat kayak kegiatan lah ya. Tidak boleh keluar dari garis. Nah, Tangannya, motoriknya dikuatkan. Nih. Ya. Jadi kata Bu Nani, Radin sekolahnya di rumah dulu karena ada corona. Ya. kalau udah aman. Nah, Radin bisa lihat nih, sekolahnya sekarang lagi disemprot. Tuh kan? Kalau udah aman baru. Iya. Nah,
Kenapa? Supaya kalau Radin belajar tuh apa bacanya? Perinfeksi penyemprotan. Iya, saya bilang hari ini tidak ke sekolah. Kemudian Radin harus biasa absen. Awalnya saya yang absen dulu. Kemudian ada tugasnya. Nah, kadang-kadang dia gini, Radin ayo kita duduk sini. Dia nggak mau, bosen. Kemudian ya merengek minta ke sekolah. Ma aku mau sekolah aja. Ma aku mau ke sekolah. Dikasih penjelasan bahwa kondisi seperti ini. Kemudian ada edaran. Saya biarkan dia telepon dengan gurunya. Enak belajar di rumah apa di sekolah? Di sekolah. Oh, Radin kalau di sekolah suka belajar apa? Paling suka nih? Belajar tambah komputer. Kalau responnya sih pasti dia tanya, Bu Dita, aku kapan masuk sekolah? Aku masuk Januari tanggal sekian. Karena memang keinginan dia untuk sekolah, bertemu guru, bertemu dengan teman-temannya, itu dia selalu bilang. Jadi dia tunjukkan. Dia kalau misalnya dia pengen sekolah itu adalah ya pasti dia tuh minta seragam sekolah. Saya bilang tidak sekolah. Pada saat kita lagi keluar, kemudian dia akan bilang gini, Ma aku mau lihat sekolah. Saya ke sekolah, walaupun hanya sampai parkir, gerbang ditutup kan? Ya udah, jadinya hanya dilihat. Tapi kalau misalnya ada saatnya ada gurunya yang hadir, biasanya dia datang sebentar ketemu. Hijau muda. Biasanya Radin itu kalau pulang sekolah selalu cerita, Ma aku tadi begini, Ma aku tadi begini, Ma tadi bapak guru, ibu guru itu selalu cerita. Tapi sekarang itu nggak ada. Kadang-kadang saya pun juga setiap hari suka ada cerita sama wali kelasnya. Nah, ya sejak PJJ ini juga nggak ada cerita lagi. Biasanya ada aja tuh nanti seperti ini, terus kegiatan ini nanti ada dokumentasinya, kita orang tua dikasih tahu. Jadi ya ini sih belas udah nggak ada ya, udah berapa bulan ini kan. Jangan tunggu dulu kan belum selesai. Udah bosen ya? Udah. Nanti kalau bosen, Bu Guru bilang apa? Nyanyi dulu. Kita foto dulu. Foto dulu baru kirim. Kirim ke Bu Dita. Kirim ke Bu Dita semuanya. Nanti yang kirim Radin apa Mama? Aku. Oh Radin, oke. Iya, jadi persiapan materi. Biasanya kan kalau misalnya pakai aplikasi belajar, materinya sudah ada ya di dalam aplikasi tersebut. Nah, kalau anak-anak kita, karena kita menyesuaikan dengan kemampuan mereka, jadi guru tetap mempersiapkan materi itu sendiri, nggak bisa ngambil dari aplikasi belajar. Akhirnya kita ya itu membuat sendiri video pembelajaran, terus misalnya materi-materi belajar yang kita ambil dari buku, terus kemudian kita ketik ulang dan lain sebagainya seperti itu. Ya itu kendala teknis itu paling banyak sih di situ ya. Maksudnya ketika tadinya mereka nggak harus ngapa-ngapain, cuma anterin anak ke sekolah, tiba-tiba harus menyediakan sarana seperti misalnya handphone atau laptop yang bisa ada aplikasi Zoom atau Google Meet-nya. Nah itu biasanya kendalanya mereka akan gini, aduh Bu, waktu saya nggak bisa nih gaptek nih seperti itu. Ya tergantung kemampuan anak juga gitu kan, karena bagian daripada activity daily living itu kan bagian daripada pembelajaran ya. Jadi harus terus diulang tuh, dan orang tua juga harus terus diingatkan, karena kadang-kadang kan orang tua gitu, ada Mbak gitu kan ya, ada saya gitu. Padahal itu nggak boleh hilang, karena kan semakin besar anak dia harus semakin mandiri dan bisa bekerja untuk dirinya sendiri gitu paling tidak. I just wanna say I love you. I just wanna say I love you. I just wanna 1 jam setelah, kadang-kadang kurang dari 1 jam. Setelah itu dia pengen melakukan sesuatu yang lain. Aku udah ya Mah, aku mau melakukan ini, melakukan itu. Saya bilang belum, ini belum selesai. Ini ada tugas dari gurunya dan harus dikerjakan. Saya bilang, ayo sekarang Mama tanya, Radin jawab. Karena kalau udah gitu dia kadang suka males menulis. Mama tanya, Radin menjawab. Nah kalau udah seperti itu,
baru baca lagi, diulang. Jadi memang dibutuhkan kerjasama. Ini anak udah mulai bosen nih. Saya bilang coba dia lagi nomor 1. Yuk kita jam sekian ditunggu sama gurunya, harus menyerahkan tugas. Kalau Radin keluar rumah, Radin harus memakai masker, kemudian hand sanitizer, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Akhirnya sekarang kemandiriannya sama belajar tanggung jawab untuk diri sendiri, itu yang saya harus tingkatkan. Makanya saya bilang, saya tanya Bu Dita, ADL-nya apa misalnya, Ibu Radinka harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau gurunya mengarahkan, jadi saya ikutin arahan dan saya tambahkan yang harus dia belajar untuk mandiri. Memang akhirnya capek, jenuh pun ada, tapi mau tidak mau ya kita tetap harus jalanin dengan ikhlas. Kadang-kadang baru ini, aduh saya harus ada tugas lagi, ada pembimbingan untuk Radin lagi, jadi seperti itu aja. Di-upload di Google Classroom, online juga, jadi gampang. Perlu ada kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat terkait, terutama yang dalam kondisi sekarang PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, sehingga misalnya dari orang tua dengan adanya di rumah saja, dia jadi lebih mengenal kebutuhan belajarnya anak, dan itu yang kemudian diinformasikan ke pihak sekolah. Pihak sekolah kemudian setelah mendapatkan informasi seperti ini, menyesuaikan dan memodifikasi kurikulumnya, karena boleh loh kurikulum dimodifikasi untuk kebutuhan ABK, anak berkebutuhan khusus. Buat orang tua tentunya bisa memahami dan menerima kondisi pandemi ini untuk kesempatan mengenal anaknya lebih baik ya, melihat kebutuhan belajarnya lebih intensif gitu. Cuci tangan yang diajarin di sekolah gimana? Kita nggak tahu ini sampai kapan, tapi kalau harapan saya pribadi adalah sekolah bisa dimulai lagi dengan kehadiran anak-anak, mulai belajar. Kadang kalau lagi ini ya sedih Mas, cuman kadang kan semuanya. Kalau wabah kayak gini kan semuanya harus diapain. Ya harus kita yang sabar, kadang begitu. Apa kabar Radin hari ini? Baik. Semangat